Ya hello guys, welcome to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan raket dari brand RS dengan seri AV Flash 51. Ini kemarin sudah saya buat video detail dan spesifikasinya. Jika kalian tertarik untuk melihat detailnya bagaimana, bisa kalian cek saja video saya sebelumnya. Dan video sebelumnya lagi sudah saya buat video semacam perkenalan ya raket ini. Kemarin waktu saya beli raket ini kan bersamaan dengan RS SND 70 belum saya review ya, tapi kedepannya nanti akan saya review, tinggal kalian tunggu saja ya. Kedua raket ini merupakan raket high-end-nya dari RS ya, cuma bedanya yang RS SND 70 itu dia keluaran lama, kalau yang RS AV Flash ini dia keluaran terbaru, baru September kemarin ya, menjelang akhir September, jadi masih baru. Dan AV Flash ini dia ada 3 tipe ya, selain ini ada 2 tipe yang lainnya. Jadi nanti akan saya bahas itu, kemudian nanti pengalaman juga yang menggunakan raket ini, dan yang menarik dari raket ini seperti apa. Juga nanti kita akan membahas speknya secara sekilas ya, termasuk ketika sudah di setting ini bagaimana. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap tonton terus videonya. Oke, jadi RS AV Flash 51 ini kemarin saya dapatkan dengan harga 600 ribuan ya. Untuk link pembeliannya nanti bisa kalian cek saja di kolom deskripsi. Nah, untuk range-nya sendiri AV Flash ini dia 600 sampai 700 ribuan ya, tergantung kalian memilihnya batangan atau disertai dengan beberapa paketan yang lain. Kalau 700 ribuan itu kalian juga akan mendapatkan tas ya, tas dari RS itu tasnya gede ya, gede, dan kalau saya perhatikan tuh tasnya bagus. Kemudian juga akan mendapatkan kaos dari RS tentunya, dan juga senar Enduro 61 yang merupakan senar ya bisa dikatakan senar barunya dari RS juga. Tapi karena kemarin saya keterbatasan budget ya, jadi saya beli ya, batangannya aja ya, 600 sekian ya. Oke. Dan menurut saya harga segitu ya agak lumayan ya, bisa dikatakan lumayan, tapi jika di RS itu udah masuk high end, jadi bisa dikatakan lumayan ya, bisa mendapatkan raket high end dengan harga 600-700 ribuan. Sementara kalau di brand yang besar, kalau harga segitu kan belum dapat yang high end-nya ya. Oke, kembali ke raket ini. Jadi AV Flash ini dia ada tiga seri ya, atau 3 macam ya. Yang saya pegang kan 51, dia tipenya power ya. AV Flash 51 power. Dua yang lain adalah AV Flash 31 kontrol, dan di atasnya ini adalah AV Flash 61 Proof ya. Jadi memiliki namanya beda ya, kontrol, power, dan proof. Tentunya ada yang membedakan ya, tentunya dari spesifikasinya ya, berat, balance point, dan stiffness-nya ya. Nah, untuk yang AV Flash 51 ini kan beratnya manufakturnya ya, spek manufakturnya beratnya 85, jadi dia 3U awal, kemudian balance point-nya 292, jadi balance point segitu tuh sudah menuju head heavy ya, menuju head heavy. Cuma untuk bermain kontrol dan power menurut pengalaman saya itu masih enak. Kemudian dia stiffness-nya itu dia medium. Nah, kalau yang kontrol tentunya dia sedikit lebih ke bawah ya speknya ya. Saya tidak tahu pasti, kemarin saya cari datanya, gambarnya itu nggak kelihatan dengan jelas, tapi perkiraan saya atau dugaan saya itu beratnya mungkin bisa sama, kalau nggak dia sedikit lebih ringan ya, 83 atau 84. Balance point-nya tentu dia lebih kecil ya, 200, di bawah 290, kira-kira 285 288. Kemudian stiffness-nya dia cenderung flex ya, mungkin medium flex. Nah, sementara kalau yang 61 dia beratnya 87, kemudian balance point-nya 297 ya, jadi hampir 300, dan stiffness-nya tuh cenderung kaku ya, medium stiff. Oke, itu untuk seri-seri dari RS AV Flash ini. Kalau kalian ingin mencari raket, sesuaikan dengan karakter kalian ya, apakah bermain kontrol, bermain yang lebih power, atau mungkin kalian lebih yang ingin spek yang lebih ini lagi, bisa yang proof ya. Kembali lagi sesuaikan dengan kemampuan kalian. Oke, itu untuk spesifikasi sekilasnya. Nah,
Realnya bagaimana? Nah, ternyata realnya itu agak berbeda ya ketika yang saya dapatkan. Tapi memang itu wajar ya, ketika kita membeli raket itu speknya belum tentu nanti akan sesuai dengan yang tertera. Ini beratnya 85, tapi realnya itu saya dapat 89, jadi hampir 90, lumayan beratnya. Kalau diperhatikan memang RS itu kebanyakan mainnya di 3U ya, cuma ya kalau saya lihat beberapa raket yang sudah pernah saya gunakan yang RS itu kecenderungannya beratnya itu dia cenderung naik ya daripada turun. Dan balance point-nya dia untungnya turun ya, tapi turunnya nggak banyak, sekitar 290, 291, bedanya nggak banyak, cuma yang beratnya itu wow, lumayan banget ya, dia perbedaannya. Kemudian stiffness-nya dia medium ya, meskipun kalau saya pakai itu terasa kaku ya, mungkin itu efek dari ininya ya, bagian sininya ini kan lumayan, ini box banget ya, box banget, dan ini kan agak apa ya namanya, tinggi atau lebar ya, jadi terasa sekali pada bagian sini itu kalau diayunkan seperti ini, itu pada bagian sini itu terasa berat. Mungkin itu efek yang saya rasakan tuh dari sininya ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, itu untuk spek realnya ya, spek realnya seperti itu. Nah, setelah disetting senar dan grip, ini berat totalnya menjadi 95. Seharusnya lebih dari 95 dan bahkan hampir 100. Tapi karena saya akalin dengan melepas grip bawaannya, jadi beratnya bisa ditahan di 95. Kalau nggak dilepas tentunya bisa tambah berat ya. Ya karena saya lebih apa ya, lebih nyaman menggunakan raket kalau untuk bermain double 95 ke bawah itu lebih nyaman jika dibandingkan dengan raket yang lebih ini lagi ya, lebih beratnya lebih. Apalagi ini kan termasuk yang agak berat kepala ya. Tentunya beratnya harus diperhatikan. Nah, tentunya dengan melepas grip bawaannya dia balance point-nya menjadi naik ya. Naiknya jadi lumayan ya, jadi 297 ya. Jadi memang ini untuk bermain power jadi lumayan ya. Ya untungnya nggak terlalu berat, jadi masih bisa ditolerir ya, seperti itu. Nah itu untuk spesifikasinya ya, kosongan, manufaktur, realnya, dan setelah disetting. Nah kemudian apa yang menarik dari raket ini? Raket ini dia menariknya ada di bagian sininya. Kalau kalian perhatikan ini bolong-bolong, jumlahnya 4 ya, 1, 2, 3, 4, 2 di kiri, 2 di kanan. Dan bolong-bolongnya ini dia namanya adalah aileron fan system. Kalau kalian yang sudah mengetahui landing, tentu ini itu terinspirasi dari landing aeronaut ya, karena aeronaut itu yang lebih dahulu mengenalkan raket dengan teknologi bolong-bolongnya. Jadi yang RS AV Flash ini dia terinspirasi dari Li-Ning ya. Dan raket yang kemarin sudah kita review itu JP Power Aerotech 222 yang ada bolong-bolongnya itu juga dia terinspirasi dari Li-Ning juga ya. Oke, dan ini dia grommetnya agak berbeda dengan RS pada umumnya. Biasanya 76 ya, tapi ini dia 72. Bisa kalian perhatikan di sini dia nggak lurus ya. Jadi ini grommetnya 72. Loh, kenapa 72? Kalau saya lihat memang secara resmi ya yang disampaikan biasanya di perusahaan mereka, perbedaan 76 dengan 72 itu adalah dari ketahanan senarnya ya. Senarnya cenderung lebih awet yang 76 karena dia mengurangi gesekan antar senar, yang senar itu hanya masuk pada satu lubang satu senar. Kalau yang 72 kan ada beberapa bagian yang satu lubang itu digunakan untuk lebih dari satu senar, sehingga itu bisa terjadi gesekan. Nah, kalau kita perhatikan di Li-Ning itu hampir semua ya, mayoritas itu masih menggunakan grommet berjumlah 72. Kenapa tidak 76 demi membuat ketahanan senar lebih baik? Tidak seperti brand-brand lain yang sudah mulai membuat standarnya itu 76. Tapi tentu menurut saya ada alasannya ya, ada alasan selain itu ya, meskipun datanya itu kemarin saya cari nggak ada. Tapi menurut saya juga pasti akan ada pengaruh di bagian repulsionnya ya, repulsionnya. 76 dengan 72 tentunya kalau disenarkan seperti ini nanti jumlah kotaknya akan berbeda, akan lebih banyak yang 76 tentunya, jadi dia akan lebih rapat ya, lebih rapat dan tumpukannya jadi banyak ya, ini ya persilangannya jadi banyak.
Nah, kalau yang 72 otomatis kotaknya sedikit dan persilangannya ini akan lebih sedikit, sehingga menurut saya akan repulsionnya akan sedikit lebih bagus ya. Ya meskipun sekali lagi nggak ada datanya ya, tapi dari apa ya, dari kira-kira seperti itu. Jadi dia akan dengan kotak yang sedikit dan apa ya, persilangannya sedikit, jadi dia lebih punya banyak ruang atau apa ya namanya ya, proses untuk me, apa namanya, senar itu dia merenggang gitu ya, merenggang. Jadi akan dampaknya ke repulsion ya, sekali lagi meskipun nggak ada data pastinya ya, tapi ada teman yang mengatakan itu antara 72 dengan 76 itu memang berbeda ya, feel-nya ya, repulsionnya berbeda. Buat kalian yang tahu bisa komen di bawah. Oke, itu untuk ininya ya, bolong-bolongnya ini dan chromate-nya. Untuk yang lainnya bisa kalian cek saja di video saya sebelumnya ya. Oke, mungkin itu saja yang menurut saya menarik. Oke, untuk secara umum raket ini untuk bermain power tentu saja tidak perlu diragukan lagi, raket ini enak dan stabil ya, tidak getar. Kemudian untuk stiffness-nya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau saya pribadi itu merasakan ini tuh ya medium ya, tapi medium cenderung kaku. Tapi sekali lagi itu karena mungkin efek dari ininya ya, ini kan benar-benar box sekali ya, benar-benar box sekali. Dan memang ketika disuingkan itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu terasa kaku di bagian sininya ya. Tapi kemarin saya cobakan, ada teman yang coba minjem buat dipakai, dia mengatakan dia merasa kalau raket ini tuh malah flex. Itu buat yang sudah wristnya itu udah jadi ya, yang main wrist. Jadi ketika dipukul itu dia ditahan sehingga ininya tuh bisa apa ya, merenggang gini ya. Jadi seperti efek ketapel gitu ya. Karena ini kan menurut saya ini berat dan ini keras juga. Jadi ketika wrist kalian bagus, tentu akan lebih cenderung merasakan raket ini flex daripada kaku. Oke, tapi buat yang powernya biasa, yang mungkin kurang, akan merasakan raket ini tuh kayak kaku seperti itu ya. Nah, kemudian raket ini untuk bermain single tentu saja bisa banget ya, speknya mendukung banget. Untuk bermain double juga bisa, tapi lebih cenderung lebih enak jika digunakan tuh di posisi di belakang ya, untuk bermain power. Untuk main smash nyerang dari belakang ini lebih mantap. Kalau di depan menurut saya agak kurang responsif. Kalaupun di depan sebenarnya bisa-bisa saja ya, untuk bermain cepat bisa, tapi butuh effort yang lebih tinggi untuk menggunakan raket ini, sehingga ini jika digunakan ke pemain menurut saya lebih cenderung akan cocok untuk pemain yang jam terbangnya lumayan, tangannya udah kuat, intermediate ke advance ya. Kalau pemula pasti akan butuh banyak adaptasi, dan juga mungkin digunakan sebentar enak ya, tapi kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama dalam game yang penuh dan banyak sekali pergerakan, ini tentunya bisa menguras tenaga ya. Tapi ya asalkan kalau sudah beradaptasi tentunya nggak ada masalah ya, cuma mungkin feel yang akan dirasakan pertama kali mungkin itu ya. Tapi buat pemula nggak ada masalah ya, buat pemula yang tipikal bermainnya itu bermain power, tangannya kuat, atau pemula yang ingin merasakan raket high end tapi budgetnya terbatas. Nah, raket ini menurut saya recommended ya. Dengan harga 600-700 sudah mendapat raket high end ya, meskipun bukan dari brand terkenal. Kalau dari brand ternama tentunya harga segitu masih dapat raket middle-nya ya, middle agak atas sedikit. Oke. Kemudian secara khusus ya, bagaimana digunakan secara khusus untuk smash, menurut saya bagus ya. Bagus, tidak perlu diragukan lagi, raketnya enak untuk bermain power, generate powernya bagus, stabil juga. Untuk lob saya rasa nggak ada masalah, terbantu dari balance point dan beratnya, jadi kita nggak perlu terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Agak berbeda ya dengan kalau menggunakan raket ringan, kita butuh banyak tenaga, butuh banyak effort. Kecuali mereka yang sudah menggunakan wrist itu tentu akan lebih terbantu ya.
Untuk drop shot saya rasa nggak ada masalah, enak-enak saja sih, tapi itu lebih ke skill ya. Kalau drop shot termasuk netting juga itu termasuk lebih ke skill, tapi menurut saya untuk drop shot dan netting standar saja sih, nggak ada yang terlalu apa ya, kurang atau lebih banget, enggak sih, standar. Kemudian kalau untuk drive, sayangnya kalau yang saya rasakan, menurut saya ini agak kurang responsif ya, karena dari beratnya itu lumayan ya, berat kosongan aja 89. Tapi kalau misalkan kalian dapat yang benar-benar 85, tentu itu akan lebih membantu ya, akan lebih asik tentunya. Jadi ya kalau kalian bisa membeli offline, cobalah beli offline dan kalian ukur dulu untuk beratnya. Kalau beli online kalian tidak tahu ya, kalian akan dapat berat yang berapa. Oke, kemudian itu tadi drive itu agak kurang responsif, meskipun bisa tapi menurut saya agak kurang responsif ya. Jadi untuk bermain depan itu agak kurang, tapi kalau drive-nya itu di tengah, saya rasa nggak ada masalah. Kemudian untuk defend, nggak ada masalah sih, asalkan ketika kita defend itu posisinya kita agak jauh, tapi kalau posisinya agak dekat itu mungkin refleksnya agak kurang ya. Dan kita juga seperti tadi saya sampaikan, butuh tenaga ya, butuh effort, butuh tangan yang kuat untuk menggerakkan raket ini dengan cepat ya. Tapi asalkan kalau kalian megangnya di atas ini, saya rasa nggak ada masalah ya. Tapi kalau agak di bawah ini, di tengah atau di bawah, akan terasa berat. Tapi kalau di agak atas ini bisa lebih gampang lah, lebih mudah digunakan untuk defend. Untuk control placing saya rasa nggak ada masalah, standar dan enak juga sih, enak. Tapi cenderung ya standar lah, asalkan berbeda dengan drive yang itu temponya kan relatif lebih cepat. Kalau control placing kan kita bisa sesuaikan dengan kita ya, ritmenya mau bagaimana. Jadi menurut saya enak-enak aja ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya, penggunaan atau pemakaian dari RS AV Flash ini. Jika kalian ada pertanyaan atau apa, bisa saja kalian sampaikan di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Kita akan nanti ke depan akan review RS SND 70. Kemudian nanti juga kita akan review senarnya. Ini saya pasang senar Enduro 61 ya. Fitting soundnya seperti ini. Lumayan juga sih ya. Dan harganya nggak terlalu mahal juga menurut saya. Berapa ya, 40, di bawah 50 mungkin ya, kalau beli itunya aja ya. Oke, terima kasih, kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.